Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur kembali kepada Tuhan bahwa hari ini hari yang penuh dengan kebaikan dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu, kita akan melanjutkan lagi sesi kita yang ketiga, menghargai nilai keselamatan. Mari sama-sama kita membuka Markus pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Markus pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan ayat 17. Saya akan membaca bagi kita semua. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Haleluya. Maaf Ibu ya. Saya ulangi ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Tidak perlu dipertanyakan lagi ya saudara, mengapa dan karena apa Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Minggu lalu saya menyampaikan 3 hal, yaitu kalau kita menghargai jiwa kita, maka firman Tuhan harus menjadi konsumsi rohani kita. Ya. Kemudian kalau kita menghargai jiwa kita, kita mau bertekad hidup kita tidak mau sia-sia. Dan yang ketiga, kalau kita menghargai jiwa kita, kita tidak akan terlalu berambisi atau bernafsu mengejar sesuatu yang tidak bernilai kekekalan. Bapak Ibu, hari ini dalam sesi yang ketiga, bagian ketiga tentang menghargai nilai keselamatan, saya membuka dengan satu pertanyaan. Tidak perlu dipertanyakan lagi mengapa dan kenapa. Karena apa Tuhan Yesus datang ke dunia? Jawabannya jelas Bapak Ibu. Untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Manusia ini sudah telah hilang kemuliaan Allah sejak di Taman Eden. Adam dan Hawa yang tergoda dengan bujuk rayu ular yang adalah representasi dari setan, saudara, akhirnya tergoda untuk makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan akibatnya saudara-saudaraku, ya, kemuliaan Allah hilang dalam kehidupan Bapa manusia yang pertama ini. Nah saudara, itulah sebabnya Allah mengutus putranya yang tunggal untuk menebus dosa umat manusia. Ya, dan 2 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Dan hari ini saudaraku, saya mau berkata juga termasuk hari yang spesial, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Hari ini bertepatan dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024-2029. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Presiden yang terpilih, ya, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Biarlah pemimpin bangsa kita yang baru ini, saudara-saudaraku, kita support di dalam doa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, agar setiap apa yang dikerjakan itu benar-benar dapat memberikan manfaat besar bagi bangsa dan negara kita. Nah saudara, kembali menghargai nilai keselamatan untuk bagian ketiga ini. Banyak orang yang tidak bisa mengerti dan memahami hal ini. Memahami apa? Memahami mengapa sampai Tuhan Bapa mengutus putranya tunggal untuk menyelamatkan kita. Ya, konsep keselamatan jelas di dalam kekristenan bahwa Yesus mati datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Nah,
Saudara-saudaraku, kalau kita membaca Markus 2 ini bicara tentang bagaimana ya Lewi ini mengikuti Tuhan Yesus. Lewi ini ya Matius, saudara-saudaraku ya. Matius, dalam Markus ditulis Lewi. Dan dia adalah orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus. Nah, kita mau melihat, saudara-saudaraku, dari ayat-ayat firman Tuhan ini kita mau belajar beberapa hal dan mau merenungkan. Perhatikan ayat ke-13. Bapak Ibu, saya ajak kita untuk membaca Markus 2 ayat 13. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Saudara, perhatikan yang pertama. Saya agak besar suara saudara karena kata informasi yang saya dapat, suara saya agak sedikit kecil di khotbahnya, jadi saya agak sedikit besar suaranya. Satu, keselamatan adalah pokok pengajaran yang penting. Katakan amin. Saudara, keselamatan pokok pengajaran yang penting. Ini sangat-sangat fundamental bagi hidup orang percaya. Dalam kekristenan, keselamatan itu adalah pokok pengajaran yang penting. Yesus mengajar mereka. Apa yang Yesus ajarkan? Yesus mengajarkan kebenaran. Yesus mengajarkan cinta kasih. Nanti kita akan lihat yang kedua tentang pribadi Tuhan sendiri. Tetapi secara global, saudara-saudaraku, ajaran yang dibawa oleh Tuhan Yesus adalah ajaran tentang keselamatan. Jadi keselamatan adalah pokok pengajaran penting. Kita lihat dari setiap pelayanan-pelayanan Yesus yang dia lakukan. Karena Yesus tahu, saudaraku, nilai keselamatan itu sungguh-sungguh besar. Ya, nilai keselamatan itu sungguh-sungguh besar. Sejak dunia ini ya jatuh ke tangan kuasa kegelapan, ya, maka kita yang ada di bumi ini, saudara-saudara, hidupnya di dalam peperangan. Kitab Efesus mengingatkan kita bahwa pertempuran kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara dan roh-roh jahat. Bapak Ibu, perhatikan ini semua, bahwa kalau kita tidak kuat dalam pengajaran tentang keselamatan, kita bisa goyah. Dan banyak orang Kristen yang murtad tinggalkan Tuhan. Tidak terkecuali pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara. Kenapa? Bujuk rayu. Kemarin kami sempat ngobrol dengan Ibu Gembala, bahwa kalau kita ingat, saudara-saudara ya, waktu Tuhan Yesus setelah menyelesaikan puasa 40 hari 40 malam, dia berdialog dengan iblis. Bukan Yesus yang mau berdialog dengan iblis, tapi iblis yang mengejar Yesus. Iblis menawarkan keindahan dunia. Pertama dia bilang, kalau engkau anak Allah, ya, engkau ubah batu ini jadi roti. Iya kan? Kalau engkau anak Allah, engkau rubah batu ini menjadi roti. Kalau saya mau mengajak kita membaca kembali, saudara, sepertinya kalau tidak salah minggu lalu saya sudah sempat ajak kita untuk membaca, tapi kita melihat lagi, saudara, pencobaan di padang gurun, Matius 4. Ya. Di ayat keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Permulaannya karena Yesus sudah lapar, ya kan? Dan manusia banyak yang jatuh sini. Banyak orang karena kelaparan bisa membunuh saudara-saudara. Ya. Kemudian ayat kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara lihat, perhatikan, ya, dicobai kembali. Memang iblis ini, ya, tugasnya untuk mencobai sesuatu yang membawa manusia kepada kejahatan, kepada ketidakselamatan. Yang ketiga, saudaraku, ini yang juga jauh lebih berbahaya, sangat berbahaya juga. Ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, saudara, perhatikan, ini dia, saudaraku. Ini cikal bakal kemudian akhirnya menjadi gereja setan. Orang-orang yang secara KTP memiliki KTP Kristen, tapi sejauhnya sebenarnya mereka tidak pernah menyembah Tuhan, tapi mereka menyembah kuasa kegelapan. Ayat ke-9,
dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah engkau. Maka berkata Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berdoa. Saudara, pengikut Tuhan Yesus tidak boleh menyembah iblis. Amin. Jangan cari selamat di luar Yesus. Jadi yang pertama saudara, keselamatan adalah pokok pengajaran yang penting. Ajarkan dan ingatkan ini kepada siapapun yang kita kenal dan kita kasihi. Kekekalan itu urgent dan penting, saudara. Ya, kekekalan itu urgent dan penting. Saya selalu mengingatkan, kehidupan yang kita jalani di muka bumi ini adalah kehidupan yang hanya sebentar, saudara-saudara. Ya, kehidupan yang hanya sesaat. Jadi kita harus punya jiwa musafir dalam kehidupan kita. Ya, kita tahu bersama dalam kitab Kejadian ada satu peristiwa yang sangat tragis, bagaimana malaikat Tuhan membawa keluarga Lot untuk keluar dari kota Sodom dan Gomora. Karena kota ini sudah melakukan tindakan kejahatan yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kita tahu bersama kemudian istri Lot menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Bapak Ibu, kita tidak mau seperti istri Lot. Hati kita benar-benar hati yang mau tertuju kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita dengan kemewahan, kekayaan jasmani, harta melimpah, rumah, mobil, uang yang banyak, syukuri dan pakai itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak boleh sedikit pun kita ada rasa sombong dan tinggi hati di sana, saudara-saudara. Ya, ingat, apa yang Tuhan berikan kepada kita itu hanya titipan, sifatnya hanya sementara. Pakai, pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Jadi saudara, yang pertama, keselamatan adalah pokok pengajaran yang penting. Kita kembali kepada ayat bacaan kita dalam Injil Markus. Yang kedua, saudara, saya ajak kita untuk membaca ayat yang ke-14. Perhatikan Markus pasal 2, ayat yang ke-14. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Hanya satu kalimat, ikutlah aku, tanda seru. Kalimat yang mengandung kuasa. Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Lewi meninggalkan pekerjaannya. Saudara, yang kedua, Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan itu sendiri. Amin. Katakan amin, saudara. Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan itu sendiri. Saudara, kita tahu bersama dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Saya akan membaca bagi kita semua, sekalipun mungkin Bapak Ibu ayat ini sudah sangat dihafal sekali, tetapi saya ajak kita semua untuk kembali melihat ayat firman Tuhan yang sungguh luar biasa nih. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, penegasan yang kedua, poin yang kedua, Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Dan satu lagi saya tambahkan, satu ayat firman Tuhan dalam Kisah 16, Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-31. Kisah 16 ayat ke-31 berkata begini, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini kisah tentang kepala penjara Filipi, saudara-saudaraku. Saudara, Bapak Ibu, kekristenan itu bukan suatu agama, tapi kekristenan adalah suatu jalan hidup. Siapa jalan hidup itu? Ya, Yesus sendiri. Dia bisa berkata kepada Lewi pemungut cukai, ikutlah aku. Dengan kata lain, bukan saja dia ingin menjadikan Lewi atau Matius sebagai muridnya, tapi dengan kata lain, Yesus ingin berkata kepadanya, tinggalkan kehidupanmu yang sia-sia. Minggu lalu saya berkata begitu juga, saudara saya. Tinggalkan. Saudara, apakah berarti setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus meninggalkan pekerjaan kita? Tidak, saudara-saudaraku. Apakah berarti kita harus berganti profesi? Tidak juga, saudara-saudara. Yang kita harus ganti adalah apa? Keselamatan itu. Dari yang hidup sia-sia, yang tidak ada harapan, seperti kata Petrus, menjadi hidup yang berharga di mata Tuhan, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi yang kedua, Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan itu sendiri.
Dari tempat ini saya mau berkata, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mendengar khotbah ini, demi Tuhan yang hidup, hanya Tuhan Yesuslah jalan keselamatan itu sendiri. Saya tidak tahu, saya tidak mau mengatakan yang lain, kepercayaan lain itu tidak ada keselamatan. Saya tidak mau. Saya tidak mau untuk menghina, mendesakkan ajaran atau kepercayaan orang lain. Tetapi bagi saya, bagi orang yang sudah di dalam Tuhan, Yesus Kristus ada jalan keselamatan sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin, Bapak Ibu. Ya, ayat-ayatnya sudah jelas. Kisah Rasul pasal 16 ayat 31, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yang ketiga, kemudian saudaraku, yang poin yang ketiga, saudara-saudaraku, perhatikan. Saya baca untuk kita semua Markus pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ayat 17 ini, saudaraku, penekanan saya di ayat 17 ini, perhatikan. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang ketiga, saudaraku, keselamatan itu terbuka bagi siapa saja. Katakan amin. Keselamatan itu terbuka bagi siapa saja, saudara. Ya, Yesus anugerah itu kepada siapa saja, kepada orang dari segala suku bangsa. Kepada siapa? Sekarang, saudara, luar biasa ini kemajuan teknologi, ya, medsos. Ya, sekarang orang banyak sekali yang terima Yesus. Saya nonton di YouTube itu, saudara-saudaraku. Wow, sekarang mereka tidak takut, tidak malu-malu, dan berani untuk mengikrarkan kepercayaan mereka kepada Tuhan, mendeklarasikan iman mereka kepada Yesus. Luar biasa. Dari agama sebelah, dari kepercayaan yang lain, mereka datang kepada Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Keselamatan terbuka bagi siapa saja, dan mereka sudah mengalami itu. Saudara, sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dia akan datang sebagai hakim. Kalau datang yang pertamanya, yang selalu kita peringati sebagai hari Natal, dia datang untuk menebus dosa kita, karena puncak kedatangannya ada di mati di bukit Golgota. Sudah selesai. Tapi nanti dia datang kedua sebagai hakim yang akan mengadili dunia ini, menghakimi setiap umat manusia. Jadi Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini, keselamatan itu terbuka bagi siapa saja. Sekalipun engkau mungkin dulu adalah orang Kristen, sempat tinggalkan Tuhan Yesus, mari datanglah kembali. Mari tinggalkan kehidupanmu yang lama. Mari engkau percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari engkau membuka hatimu. Hanya dialah keselamatan satu-satunya dalam kehidupan umat manusia, saudara-saudaraku. Ingat, keselamatan itu terbuka bagi siapa saja. Saudara, saya ajak kita untuk semua untuk melihat Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-16. Yesus datang untuk siapa, saudaraku? Untuk orang sehat atau orang sakit? Untuk orang sakit. Yesus datang untuk orang siapa? Untuk orang benar atau untuk orang berdosa? Untuk orang berdosa. Jadi peluang itu, kesempatan itu masih tetap terbuka. Saudara, perhatikan ayat yang terakhir dalam Markus 16 ayat ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diapa, saudara? Akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, kembali kepada kita. Percaya kita bukan sekedar mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru, tapi percaya kita juga lewat tindakan dan sikap kita. Bapak orang percaya, Bapak Abraham, dipercaya oleh 3 agama besar di muka bumi ini. Agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Sebagai bapak orang percaya. Tindakan-tindakan Abraham menunjukkan dia adalah orang beriman, orang percaya. Markus 16 ini berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, kita percaya
bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kesimpulan dari semua ini adalah betapa pentingnya keselamatan tersebut, saudara-saudaraku. Bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, janganlah berkhianat padanya. Hargailah dengan setinggi-tingginya keselamatan yang dianugerahkan Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang tidak mungkin terlalu panjang ini, saudara, dapat menyentuh hati Bapak Ibu semua. Saudara-saudara yang menonton video khotbah ini, kesempatan keselamatan itu terbuka bagi siapa saja sebelum dunia ini berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.